Pemain naturalisasi timnas Indonesia Zain Patinama akan tampil menghadapi Lebanon di leg kedua laga uji coba. Biang keladi kekalahan timnas Indonesia atas timnas Lebanon. Park Hang-seo menggantikan Sintayong melatih timnas Indonesia. Inilah jawaban mengejutkan dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi tentang masa depan naturalisasi Justin Hubner. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Zain Patinama akan main saat menghadapi Lebanon pada laga uji coba. Ya, usai dipastikan dapat memperkuat timnas Indonesia, Zain Patinama kini tinggal menunggu panggilan dari pelatih Indra Safri. Indonesia dijadwalkan akan beruji coba menghadapi Lebanon di leg kedua pada hari Minggu besok. Seperti diberitakan sebelumnya, Zain kini telah resmi berseragam timnas Indonesia. Kepastian itu diperoleh setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Zain sudah bisa berpindah federasi. Baik FIFA maupun KNVB telah mengirimkan surat kepada PSSI sebagai tanda administrasi perpindahan persepak bola berdarah Belanda Indonesia itu telah rampung. Dengan begitu Zain dapat leluasa membawa nama timnas Indonesia di punggungnya. Kendati sudah beres, nasib Zain bisa bermain bersama timnas Indonesia masih harus ditentukan oleh pelatih Indra Safri. Kebetulan Indonesia dijadwalkan akan menghadapi timnas Lebanon pada leg kedua laga uji coba pada hari Minggu besok. Ya, jadi sudah selesai urusan Zain. Ada beberapa pertimbangan yang diberikan FIFA untuk itu. Selanjutnya Zain bisa dijadikan pemain, sekarang tergantung pada pelatih, kata Arya Sinulinga. Zain sendiri sebelumnya sempat dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Burundi pada akhir Maret lalu. Tapi hal itu tertunda karena belum ada surat persetujuan pindah federasi dari KNVB menuju ke PSSI. Bahkan saat itu Sintayong turut menyesalkan apa yang terjadi pada Zain Patinama. Ya, itu sangat disayangkan. Zain sudah berusaha banyak sekali untuk mendapatkan WNI. Seharusnya sampai sekarang sudah selesai proses perpindahan federasinya itu. Tapi belum dilakukan sampai saat ini. Sangat disayangkan, lemot, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Zain sendiri menjadi pemain naturalisasi ketiga di era pelatih Sintayong setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Zain Patinama telah resmi menjadi WNI sejak Januari lalu. Ia sudah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Cawang, Jakarta. Inilah biang keladi kekalahan timnas Indonesia atas Lebanon. Ya, timnas Indonesia U22 harus puas dikalahkan Lebanon 1-2 di laga uji coba jelang SEA Games 2023. Selepas pertandingan, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri menyebut anak asuhnya kehilangan konsentrasi sehingga gagal mempertahankan keunggulan. Laga antara timnas Indonesia U22 versus Lebanon digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adapun gol keunggulan timnas Indonesia U22 dicetak lewat gol bunuh diri dari Ali Alrido di menit ke-83. Sayangnya mereka gagal mempertahankan keunggulan usai Lebanon mencetak 2 gol lewat Mahdi Sabah di menit 89 dan Mohamed Nasir di menit 90+7. Selepas pertandingan, Indra Safri membeberkan penyebab kekalahan timnas Indonesia U22 di laga tersebut. Menurutnya Ramadan Sananta dan kolega kehilangan fokus di menit akhir sehingga gagal mempertahankan keunggulan. Ya, tapi mungkin masalah fokus dan mental di menit-menit akhir kurang konsentrasi. Dan kita juga banyak buat peluang dan momen dan peluang itu tidak jadi gol, kata Indra Safri. Ini menjadi evaluasi kita untuk game kedua nantinya. Kendati demikian, Indra Safri tetap bersyukur dengan hasil yang diraih timnas Indonesia U22. Indra menilai kualitas permainan yang ditunjukkan Garuda Muda julukan timnas Indonesia U22 sudah cukup sangat baik. Ya, kalau hasilnya kita kalah, tapi dari manfaat uji coba ini kita sangat bersyukur bisa beruji coba dengan tim yang bagus dan saya juga menilai permainan timnas tidak jelek, pungkas Indra Safri. Sementara itu timnas Indonesia U22 akan kembali berhadapan dengan Lebanon di laga uji coba jelang SEA Games 2023. Pertandingan itu akan digelar pada hari Minggu besok. Park Hang-seo gantikan Sintayong latih timnas Indonesia. Beginilah jawaban dari Erick Thohir.
Ya, kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia memasuki 8 bulan terakhir. Hingga kini belum ada diskusi dan negosiasi soal kontrak baru pelatih Korea Selatan tersebut. Kondisi itu memunculkan beberapa spekulasi. Beberapa media di Malaysia dan Vietnam sempat menyebut bahwa PSSI tertarik untuk menggantikan posisi Sintayong dengan Park Hang-seo. Ya, Pak Hang-seo diketahui tengah berstatus tanpa tim. Ia mengakhiri pekerjaan di timnas Vietnam pada akhir Januari 2023. Park sebelumnya sudah bekerja di Vietnam sejak 2017 silam. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menanggapi hal itu. Erick menegaskan tidak pernah menjalin komunikasi dengan pelatih manapun dalam waktu dekat ini, termasuk dengan Pak Hang-seo. Ya, saya tidak pernah berbicara sama siapapun. Demi Allah, saya juga tidak pernah berbicara dengan pelatih siapapun sampai hari ini, tegas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan dalam waktu dekat ini ia akan melakukan pertemuan dengan Sintayong. Pertemuan itu akan dilakukan pada pekan depan. Diyakini pertemuan ini akan membahas masa depan pelatih asal Korea Selatan itu, apakah ia akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Bisa jadi tergantung dari pertemuan tersebut. Ya, yang pasti pertemuan itu akan ada saya dan Coach Shin, tapi bukan minggu ini, minggu depan, kata Erick Thohir. Pak Hang-seo memiliki rekor api saat berhadapan dengan timnas Indonesia di level senior. Vietnam asuhan Pak Hang-seo sudah 3 kali berhadapan dengan tim merah putih. Hasilnya Nguyen Quang Hai dan kolega meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bahkan Vietnam sempat menang 4-0 atas timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar Juni 2021 lalu. Saat ini timnas Vietnam ditukangi oleh pelatih kawakan asal Prancis Philippe Troussier. Pelatih berusia 68 tahun itu punya tugas berat untuk mempertahankan level permainan Vietnam yang sudah cukup konsisten di bawah asuhan Pak Hang-seo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membongkar kemelut naturalisasi Justin Hapner. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon rumor calon naturalisasi timnas Indonesia Justin Hapner yang meminta uang hingga 1 juta euro atau setara 16 miliar rupiah. Hapner menjadi salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. 2 pemain lain hasil rekomendasi Sintayong adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Belakangan ini ada kabar, Hapner dikabarkan memberi syarat kepada PSSI untuk menjadi pemain naturalisasi, yakni uang sebesar 1 juta euro. Padahal pemain junior Wolverhampton Wanderers itu sebentar lagi akan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Ya, saya belum dengar kabar Hapner minta uang, ucap Erick Thohir. Erick mengaku bisa memahami jika ada calon pemain naturalisasi yang berubah pikiran. Pasalnya Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Yang pasti kita harus terbuka ketika ada calon naturalisasi timnas U20, tapi kita tidak menjadi tuan rumah. Bisa saja ada individu yang berubah pikiran, itu hak mereka, ucap Erick Thohir. Tetapi tentu saya belum mendengar detail itu. Hapner minta uang, kita hanya menunggu saja prosesnya, sambung pria mantan Presiden Inter Milan itu. Posisi Justin Hapner sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia juga dipertanyakan ketika bek tengah berusia 19 tahun itu memperkuat timnas Belanda U20 pada laga uji coba melawan Prancis bulan lalu. Meski begitu, Hapner dikabarkan tetap memilih memperkuat timnas Indonesia. Justin Hapner memiliki darah keturunan dari Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Makassar, yaitu Ferdinand Rudolf Hapner. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.